1163, pria kuat menangis. Kalung liontin ini warisan dari ibu kandungnya Angel, sedangkan ketika Lamerto melihat liontin ini, sikapnya tiba-tiba berubah. Jangan-jangan, Angel adalah putri tidak sah dari keluarga Yoanda di kota makmur? Tanya Valentino pada dirinya sendiri dengan terkejut saat mengemudikan mobil. Namun kemudian, Valentino merasa konyol oleh pikirannya sendiri. Bagaimana mungkin? Konyol sekali. Angel dengan keluarga Yoanda yang kuat di kota makmur itu sangat berbeda jauh. Paling-paling, ibunya Angel kenal dengan Lamerto, tapi Valentino merasa itu tidak masalah. Tidak peduli dengan ibunya Angel itu teman Lamerto atau bukan dan tidak peduli apa identitas Angel. Angel hanyalah wanita yang ingin dia lindungi. Kalau tidak, apa Tuan Besar Winsley atau Jackson bisa berbicara dengan keluarga Yoanda? Semakin dipikirkan, Valentino semakin merasa kalau ini adalah satu-satunya kemungkinan. Orang ketiga itu berpikir dengan jernih karena tidak berpihak pada siapapun. Sepintar-pintarnya Valentino, kalau dia menjadi orang yang ada dalam masalah itu, dia juga pasti akan bingung. Setelah Lamerto menunggu Valentino pergi, dia duduk di dalam ruangan itu dan meminum 2 teko besar air, baru membuat keputusan akhir. Kemudian, dia berdiri dan pergi dari klub Mountfort menuju kediaman keluarga Yoanda. Ada sebuah gazebo di kediaman keluarga Yoanda di kota makmur. Di sekitar gazebo itu ada hiasan bebatuan, jembatan kecil dengan air mancur, yang pemandangannya sangat indah. Tempat ini seperti surga yang tidak mendapat gangguan apapun. Pada saat ini, seorang pria parubaya sedang duduk di kursi panjang dan bersandar di sandaran kursi sambil melihat pemandangan indah di kejauhan. Dia memainkan liontin biru di tangannya. Dia melihat pemandangan, lalu menunduk untuk mengusap liontin biru itu dengan hati-hati. Terdapat nostalgia dan kerinduan di dalam tatapannya yang dalam itu. Kalau ini di tempat lain, sepertinya tidak akan ada yang terpikirkan kalau pria parubaya yang terlihat biasa-biasa saja ini ternyata adalah kepala keluarga Yoanda di kota makmur, yaitu Hanaga Yoanda atau Jenderal Hanaga, yang pandai dan kuat. Pada saat ini, Hanaga sama sekali tidak berkarisma dan tidak memiliki aura yang mendominasi. Dia terlihat seperti orang yang sangat biasa, yang merindukan seseorang dalam hati. Punggungnya terlihat menyedihkan dan kesepian. Bagaikan angsa kesepian yang kehilangan pasangan, dia merasa sangat tertekan. Jenderal Hanaga, benar saja kamu ada di sini. Sebuah teriakan keras membuat Hanaga, yang sedang berpikir keras itu tersadar. Iya. Hanaga menanggapi dengan ringan, menyeka sudut matanya dan kemudian berdiri secara perlahan membelakangi Lamerto. Pada saat ini, aura yang tak tertandingi itu kembali lagi di tubuhnya. Sedikit rapuh, tapi itu tidak pantas dikatakan orang luar, bahkan teman dekat dan kerabat. Lamerto terkejut. Apa yang baru saja dia lihat? Hanaga menangis? Tidak. Dirinya pasti salah lihat. Ada apa? Tanya Hanaga dengan lembut. Jenderal Hanaga, Anda masih belum melupakan masalah yang dulu. Kalau sampai Tuan Besar tahu, dia pasti tidak akan senang. Jawab Lamerto setelah lama terdiam. Iya. Hanaga jelas tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, dia hanya mengangguk kecil. Apa ada kemajuan? Tanya Hanaga. Lamerto menundukkan kepalanya. Hanaga sudah menanyakan ini berkali-kali padanya. Setiap kali Hanaga akan bertanya dengan penuh harapan, tapi kemudian berakhir dengan kekecewaan. Namun, Hanaga tidak pernah menyerah atas obsesi di hatinya. Jenderal Hanaga, tidak ada kemajuan. Lamerto menjawab dengan berat. Aku punya sesuatu yang ingin aku sampaikan, tapi tidak tahu ini pantas dibicarakan atau tidak. Kalau tidak tahu pantas atau tidak, maka tidak usah katakan. Kata Hanaga dengan santai. Wajah Lamerto memerah karena tersedak, tapi dia tetap mengatakan itu dengan berani. Jenderal Hanaga, aku ingin mengatakannya. Aku tahu Anda sangat penyayang, tapi tetap ada beberapa hal yang harus dilupakan.
Meskipun sekarang Anda adalah kepala keluarga Yoanda, Tuan Besar dan saudara-saudara Anda semuanya menargetkan Anda. Kalau sampai ada sedikit kesalahan saja, mungkin Anda akan jatuh dalam bahaya. Lamerto berkata sambil menghela napas panjang. Hanaga adalah orang yang sempurna. Tidak peduli apakah itu karakter atau strategi, semuanya yang paling baik di antara semuanya. Kalau tidak, Tuan Besar Yoanda juga tidak akan menyerahkan keluarga Yoanda untuk diurus oleh Hanaga. Namun, seseorang tidak dapat merasakan kesusahan orang lain kalau tidak mengalaminya sendiri. Meskipun Hanaga adalah kepala keluarga Yoanda, masih banyak hal yang berada di luar kendalinya. Sama seperti kaisar zaman dulu, yang sangat dihormati, tapi bahkan keluar dari istana untuk melihat dunia luar saja, mereka sulit untuk melakukannya. Hanaga sempurna, tapi satu-satunya kelemahannya adalah tidak bisa melupakan kejadian yang bahkan sudah lebih dari 20 tahun lalu. Lamerto takut masalah ini akan memengaruhi jalan Hanaga di masa depan. Sejak zaman dulu, orang hanya bisa memilih salah satu dari kesetiaan dan berbakti. Namun, Lamerto tulus pada Hanaga, dia ingin Hanaga lebih maju lagi dan bisa berdiri dengan mantap, jadi dia mau tak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Sebab itu, Lamerto berencana untuk menjadi orang jahat dan menghentikan segalanya. Pikirannya sama persis dengan Hendrik. Jadi, perbuatannya tidak bisa ditentukan benar atau salah. Jenderal Hanaga? Panggil Lamerto dengan lembut. Hanaga menghela napas dan berkata, masalah 20 tahun yang lalu itu adalah salahku. Kalau waktu itu aku tahu dia hamil, aku tetap akan pergi bersamanya bahkan jika aku diusir oleh keluarga Yoanda. Tapi, sekarang mau mengatakan apapun sudah terlambat. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk menebus kesalahan itu. Pada saat ini, suara Hanaga tercekik, tubuh dan nada suaranya bergetar, dia terasa sangat rapuh. Pasti tidak akan ada yang percaya kalau pria yang sangat kuat ini memiliki sisi yang rapuh juga kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pria hebat yang bertanggung jawab dan bermartabat seperti Hanaga seharusnya tidak mudah menangis. Namun, pria tangguh juga memiliki sisi lembut. Jenderal Hanaga. Lamerto menggertakkan giginya dan melihat liontin di tangan Hanaga. Dia mengandung anakku, tapi dia diusir dari rumah dan bahkan diusir oleh keluarga Yoanda. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Bagaimana aku bisa melupakannya? Bagaimana aku bisa kehilangan istri dan anakku karena hal duniawi? Suara Hanaga semakin lama semakin pelan, sampai akhirnya suara itu tidak terdengar lagi. Bagaimana bisa dia kehilangan istri dan anak karena hal duniawi? Satu kalimat ini membuat Lamerto sangat terkejut. Rahasia yang terkubur di dalam hatinya hampir terbongkar. Ingat, begitu kamu mendapatkan informasi tentang mereka, kamu harus tutup mulut dan hanya boleh memberitahu masalah ini padaku. Kamu juga mengerti situasi di keluarga Yoanda. Tidak mengakui keluarga adalah perlindungan terbesar bagi mereka. Kata Hanaga sambil menyeka sudut matanya lagi. Aku mengerti. Lamerto mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sudah, jangan bicarakan masalah ini lagi. Ada apa kamu mencariku? Hanaga dengan cepat mengendalikan emosinya dan bertanya dengan suara tenang. Pengendalian diri Hanaga begitu luar biasa. Lanau, temanku, dia membutuhkan bantuan dari keluarga Arden. Aku ingin meminta Jenderal Hanaga membantunya. Kata Lamerto tanpa sadar. Lanau, temanmu, kamu berbohong lagi. Hanaga berbalik dan menatap Lamerto. Lamerto tertegun dan tiba-tiba teringat kalau dirinya sudah memberitahu Hanaga tentang Lanau. Hanya saja pikirannya tadi sedang kacau dan tidak bisa berpikir begitu banyak, jadi dia langsung mengatakannya. Hari ini kamu aneh. Katakan, apa yang kamu sembunyikan dariku? Kalau kamu tidak menjelaskannya sampai jelas hari ini, aku akan menarik jabatanmu. Hanaga maju selangkah dan auranya meledak. Bab 1164, melakukan segalanya untuk menebus kesalahan. Jenderal Hanaga, aku. Lamerto benar-benar panik.
Katakan. Hanaga hanya mengatakan satu kata ini. Lamerto merapatkan bibirnya, dia sama sekali tidak bisa menahan tekanan dari Hanaga. Namun, dia juga tidak berani meragukan kata-kata Hanaga, jadi saat ini hatinya menjadi lebih gelisah. Lamerto tiba-tiba menyadari kalau dia sudah salah sejak awal. Keinginannya untuk berbohong di depan Hanaga adalah sebuah keputusan yang sangat salah. Bagaimanapun juga, orang ini adalah Hanaga. Siapa yang berani dan bisa menyembunyikan bangkai di depan Hanaga? Katakan, siapa sebenarnya Lano itu? Tanya Hanaga tiba-tiba. Lamerto tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dan hampir jatuh ke kolam di belakang. Dia segera berdiri tegak dan berkata, Lano, dia memiliki sebuah liontin. Liontin apa? Hanaga langsung terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan menjadi gugup. Setelah merasa bahwa masalah itu tidak bisa disembunyikan lagi, Lamerto hanya berkata, Liontin biru, sama persis dengan yang ada di tanganmu. Pada saat ini, Hanaga tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan matanya terbelalak. Detak jantungnya berdebar kencang, yang belum pernah terjadi dalam 20 tahun ini. Hal yang paling menyeramkan adalah suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi sepi. Pada saat ini, ada keheningan yang mematikan di taman kecil dengan radius 100 meter ini. Apa benar? Kamu yakin liontinnya seperti ini? Telapak tangan Hanaga bergetar, dia perlahan mengangkat liontin di tangannya dengan ekspresi terkejut dan gembira. Iya, Jenderal Hanaga. Aku sudah memeriksanya sendiri, liontinnya seperti ini. Sama persis. Termasuk pola daun di dalamnya dan sentuhannya, semuanya sama persis. Lamerto melaporkan dengan apa adanya. Emosi di hati Hanaga sangat campur aduk. Namun, Hanaga tidak banyak bicara, dia malah berbalik dan berjalan ke arah kamar. Ada banyak orang di rumah keluarga Yoanda dan sulit untuk menjamin kalau tidak ada yang menguping. Jangan sampai ada orang ketiga yang mendengar masalah ini. Hanaga berjalan dengan cepat dan Lamerto mengikutinya. Banyak anggota keluarga Yoanda yang terkejut ketika melihat adegan ini. Mereka belum pernah melihat Hanaga terlihat begitu cemas. Setelah kembali ke kamar, Hanaga mengunci pintu kamar dan kemudian berbalik secara tiba-tiba untuk melihat Lamerto. Apakah Lano anakku? Setelah mengatakan itu, Hanaga langsung menutup mulutnya, mondar-mandir di dalam kamar dan bertanya lagi dengan suara gemetar. Apa Lano itu putraku? Lamerto menghela napas pelan dan menjawab. Aku tidak tahu, tapi liontin yang dia punya sama persis dengan liontin yang ada di tangan Anda. Itu adalah peninggalan yang aku berikan padanya waktu itu. Hanya ada 2 liontin di dunia ini. Kalau tidak di tangannya, itu berarti di tangan anak kita. Hanaga tidak bisa tenang dan bertanya berulang kali. Berapa umur Lano? Tingginya berapa? Tampan tidak? Apa dia mirip denganku? Pada saat ini, Hanaga sama sekali tidak memancarkan aura kerasnya. Dia hanya merasa cemas dan tidak sabar. Dia mirip dengan seorang ayah yang menunggu kelahiran seorang anak di luar ruang persalinan. Lamerto mengangkat kepalanya untuk melirik Hanaga dan berbisik. Lano, tidak mirip denganmu, tidak tampan, kelihatannya sangat biasa. Itu tidak mungkin. Hanaga seperti anak kecil yang bertengkar dengan orang lain, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Naga melahirkan naga, tikus dilahirkan untuk menggali tanah. Dia putraku, penampilannya pasti luar biasa, bermartabat dan sangat berkarisma. Karena ibunya sangat cantik, dia adalah wanita tercantik di dunia. Ada sentuhan kelembutan yang langka dalam tatapan Hanaga. Meskipun Lamerto tidak tega, dia tetap mengatakan yang sebenarnya. Jenderal Hanaga, menurut informasi yang aku selidiki, Lano ini hanyalah seorang yatim piatu dari kota Fero. Dia dibesarkan di panti asuhan. Informasi yang kamu selidiki pasti salah. Pasti tidak akan ada yang terjadi padanya ibunya Lano. Aku akan mengatur orang yang terpercaya padamu dan selidiki Lano baik-baik. Selain itu, aku mau bertemu dengannya. Saat ini,
Hanaga tidak bisa tetap tenang, dia sangat tidak sabar. Jenderal Hanaga, tidak boleh. Setiap gerakan Anda selalu diawasi. Kalau seperti ini, Anda hanya akan menyakiti Lano. Lamerto masih bisa mempertahankan pikirannya yang jernih dan buru-buru membujuk Hanaga. Betul, betul. Aku tidak boleh menyakiti anakku. Aku tidak boleh sembarangan pergi menemuinya. Aku harus mencari kesempatan yang bagus. Hanaga mondar-mandir di kamar itu sampai hampir membuat Lamerto pingsan. Saat ini, Hanaga benar-benar berbeda dari yang biasanya. Selain itu, identitas Lano hanya langit, aku dan kamu yang tahu. Kamu tidak boleh memberitahu orang ketiga. Rahasia adalah perlindungan terbesar bagi mereka. Aku bersedia menghabiskan sisa hidupku dan melakukan segalanya untuk menebus kesalahanku. Aku tidak ingin membuat mereka menderita lagi. Kata Hanaga dengan sangat serius dan tulus. Aku mengerti, aku akan melakukannya. Lamerto juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tunggu sebentar, meski aku belum bisa bertemu dengannya, kamu harus mengatur seseorang yang bisa kamu percaya untuk melindunginya secara diam-diam. Untuk menyembunyikannya dari orang-orang, jangan beraksi dengan mudah, tapi kamu harus memastikan keselamatannya. Hanaga menginstruksikannya berkali-kali. Putra yang dia rindukan selama lebih dari 20 tahun ini tiba-tiba muncul. Perasaan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hal ini membuat Hanaga, orang yang berpikiran tenang itu tidak bisa tetap tenang dan bahkan pikirannya campur aduk. Oke, aku mengerti. Bagaimana dengan keluarga Arden? Tanya Lamerto lagi. Jangan berhubungan dengan keluarga Arden dulu. Kita bicarakan lagi setelah kamu memeriksa identitas Lano dengan jelas. Kalau dia adalah anakku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Jangankan satu masalah, bahkan kalau dia menginginkan seluruh dunia, aku akan melakukan yang terbaik untuk menaklukkannya untuknya. Kata Hanaga dengan nada suara yang sangat heroik. Lamerto mengangguk, dia tahu kalau Hanaga memiliki kemampuan untuk itu. Setelah itu, Lamerto berpamitan dan pergi. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan bertanya. Jenderal Hanaga, seandainya, aku bilang, seandainya. Bagaimana kalau seandainya dia tidak ada hubungannya denganmu? Setelah mendengar ini, mata Hanaga jadi berkilat dingin. Leontin itu langka. Hanya ada 2 buah, satu di aku dan satu lagi di dia. Kalau asal-usul Leontin di tangan Lano tidak jelas, mungkin Lano melukai mereka dan merebut Leontin itu. Kalau benar seperti itu, tidak peduli siapa dia atau apa identitasnya. Bahkan jika dia adalah putra kandung dari keluarga Arden, aku juga akan menghabisinya. Lamerto merasakan niat membunuh yang sangat kuat dan mengerikan dari tubuh Hanaga. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Lamerto langsung buru-buru mengiyakan, lalu melakukan hal yang harus dia lakukan. Selama Lamerto menggunakan kekuatan di tangan Hanaga, maka sama sekali tidak sulit untuk menyelidiki asal-usul Valentino. Saat ini, Hanaga berdiri sendirian di kamar. Dia menarik napas dalam-dalam, kemudian menekan emosi dan kecemasan yang ada di dalam hatinya. Bab 1165, Tamu tak diundang. Hanaga tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa buru-buru. Kalau tidak, dia pasti akan membahayakan Valentino bahkan bisa membuat Valentino terbunuh. Waktu itu, kekasih Hanaga diusir dari keluarga Yoanda dengan alasan yang tidak jelas. Bisa dibilang, keluarga Yoanda tidak mentolerir mereka. Tapi waktu itu aku tidak punya kekuasaan yang kuat jadi aku tidak bisa melindungi kalian. Aku yang sekarang sudah benar-benar mampu melindungi kalian. Hanya saja, apa kalian bersedia memaafkanku? Apakah ini benar-benar kalian? Hanaga menggenggam erat liontinnya, lalu mengecupnya lekat-lekat. Malam hari, di hotel tempat Valentino tinggal. Tiba-tiba datanglah seorang tamu tak diundang di depan pintunya. Orang ini terlihat berusia lebih dari 50 tahun, tapi kondisinya tidak kelihatan tua. Dia malah terlihat gagah perkasa. Pelayan hotel langsung tahu bahwa pria tua itu bukan orang biasa, jadi dia langsung menghampirinya dan bertanya padanya. Aku mencari seseorang, namanya Lano.
ujar pria tua itu dengan santai. Maaf Tuan, kami tidak bisa membocorkan informasi pelanggan. Jawab pelayan itu dengan nada meminta maaf. Nomor KTP-nya 4128, nomor teleponnya 152, usia, tinggi badan. Pria tua itu membeberkan semua informasi Valentino dengan datar, termasuk rupa fisiknya dengan sangat jelas. Pelayan itu menganga lebar-lebar, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak perlu kamu memberitahuku nomor kamarnya. Sambil bicara, pria tua itu mengeluarkan setumpuk uang kertas dan menjejalkannya ke tangan resepsionis. Bukakan kamar untukku, tepat di sebelahnya. Meski pria tua itu tersenyum, dia terlihat sangat kejam. Resepsionis itu tergoda dengan uang sebanyak itu, tapi dia menjawab dengan nada meminta maaf. Tuan, semua kamar di lantai Tuan Lano tinggal sudah dipesan. Buka di sebelahnya. Pria tua itu mengangguk kecil, kemudian kembali mengeluarkan beberapa tumpuk uang ratusan ribu. Ini tip untukmu. Di dalam kartu ini ada 20 juta, buka kamar untukku di sebelahnya. Kali ini, resepsionis itu tidak ragu-ragu lagi. Dia langsung membuka kamar untuk pria tua itu, bahkan tanpa meminta kartu identitasnya. Seperti inilah dewa kekayaan yang sesungguhnya. Paling resepsionis itu hanya harus menjelaskan perkara ini pada tamu yang datang besok. Bahkan meski bosnya tahu, dia pasti tidak akan disalahkan. Bagaimanapun juga, bos besar seperti ini akan menjadi tuan besar kemanapun dia pergi. Pria tua itu mengambil kartu kamarnya dan berkata sambil tersenyum. Sudah lama sekali aku tidak berjumpa dengan Lanau, mungkin akan ada sedikit keributan. Kuharap kalian tidak menggangguku. Tapi kalau sampai ada kerusakan pada hotel, aku akan menggantinya 10 kali lipat. Ingat, orang pintar harus melakukan apa yang orang pintar lakukan. Setelah berkata demikian, pria tua itu melangkah ke dalam lift dan bergegas menuju lantai di mana kamar Valentino berada. Leia, kenapa kamu membukakan kamar untuknya? Semua kamar itu kan sudah dipesan Tuan Lano. Ujar seorang pelayan dengan nada menyalahkan. Hai MPH, memangnya kenapa? Bahkan kalau bos datang, dia juga tidak mungkin menyalahkanku. Harga hotel kita itu sangat mahal, jadi tidak laku. Pria tua itu memberikan uang ratusan juta hanya untuk membuka sebuah kamar. Bukankah menurutmu kita sangat untung? Balas Leia, resepsionis yang menerima uang itu dengan masuk akal. Pelayan yang lain berhenti bicara, dia hanya menggelengkan kepala dan menghela napas. Saat ini, lift perlahan naik ke lantai paling atas. 5 pemuda berpakaian hitam yang berdiri di koridor tertegun sejenak, mereka mulai curiga. Tuan, semua kamar di lantai ini sudah kami pesan. Apa Tuan menekan lantai yang salah? Tanya salah seorang pemuda dengan sopan. Pria tua itu tidak terlihat menghentikan langkahnya, dia melangkah keluar lift dan berujar dengan nada menyindir. Oh, siapa yang memesannya? Apakah Lanau? Tuan mengenal Tuan Lanau? Pemuda berbaju hitam itu sontak tercengang. Tentu saja, justru aku datang mencarinya. Jawab pria tua itu dengan santai sambil lanjut berjalan. Ada urusan apa Tuan mencari Tuan Lanau? Pemuda itu berpikir pria tua ini adalah temannya Valentino, jadi dia langsung bersikap sopan padanya. Tidak ada urusan apa-apa, aku hanya ingin menyelesaikan perhitungan dengannya. Ujar pria tua itu dengan sangat tenang. Lalu apa Tuan sudah memberitahu Tuan Lano sebelumnya? Aku bisa menanyakannya untukmu. Usul pemuda itu. Tidak perlu bertanya padanya, aku takut dia akan sangat terkejut sampai melompat dari gedung. Bagaimanapun juga, ini adalah lantai 7. Kalau jatuh, dia sudah pasti mati. Pria tua itu tersenyum penuh arti, lalu melihat nomor kamar yang dia pegang di tangan kanannya dan langsung menendang pintu kamarnya. Brak! Pintu itu sontak bergetar hebat, lalu terpental. Semua pintu di hotel ini adalah pintu anti pencurian yang terbuat dari baja. Namun,
Hanya dengan sebuah tendangan dari pria tua itu, pintu langsung terbang melayang. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Kelima pemuda berpakaian hitam itu langsung tercengang dan beberapa pemuda berpakaian hitam lainnya juga keluar dari kamar di sekitarnya. Jumlah mereka semua kira-kira 20 orang. Namun, pria tua itu tidak melirik keberadaan mereka, seakan dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya berteriak ke dalam ruangan. "Tommy, aku datang! Aku akan membunuhmu! Sial! Dia adalah musuh! Cepat lindungi Tuan Lanau!" Seorang pria berpakaian hitam akhirnya tersadar dan langsung menyerang pria tua itu. "Cari mati!" Pria tua itu mendengus dingin. Hanya dengan menggunakan sebelah tangan, dia langsung memelintir leher pemuda itu. Krak! Leher pemuda itu dipelintir oleh si pria tua dan dia pun langsung mati di tempat. Dia jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar dan terlihat sangat menakutkan. "Dia kuat! Kita serang bersama!" Para pemuda yang tersisa ternyata sangat kuat. Satu persatu dari mereka mengambil pistol yang tersemat di pinggang mereka dan menyerang pria tua itu bersama-sama. Valentino mengenakan pakaiannya secepat kilat, memakai topeng dan berjalan keluar. "Baiklah, kurus dulu kalian para sampah kecil. Setelah itu baru kubereskan Tommy itu nanti." Pria tua itu mendengus dingin dan tiba-tiba menerjang maju secepat kilat. Dia bergerak begitu cepat seperti harimau yang keluar dari gunung atau seperti seekor cite yang mengejar mangsanya. Dia sangat cepat dan kuat, setiap serangan yang dia lancarkan akan membuat salah seorang pemuda terluka parah. Hanya dengan sebuah pukulan atau sebuah tendangan, dia membuat satu persatu pemuda yang ada di sana kehilangan daya tarung mereka. Meski ke-20 pemuda itu memegang pistol di tangan dan pria tua itu menyerang mereka dengan tangan kosong, serangan pria tua itu begitu dahsyat sampai membuat mereka tidak bisa melawan. Dari awal hingga akhir, pria tua itu tidak terpukul sedikit pun, dia dapat dengan mudah menjatuhkan mereka semua. Para pemuda itu bahkan tidak berhasil menyentuh sehelai rambutnya. Kekuatan pria tua itu begitu mengerikan dan mengejutkan. "Mundurlah, kalian bukan lawannya!" teriak Valentino. "Tuan Lanau, pergilah. Kami akan menahannya sebentar." Para pemuda tersisa yang sudah tahu bahwa pria tua ini sangat hebat pun buru-buru berteriak pada Valentino. "Pergi! Hari ini tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini." Pria tua itu tersenyum dingin dan sontak maju menyerang. Hanya dengan beberapa serangan, dia langsung menjatuhkan orang-orang yang tersisa. Setelah itu dia berdiri tegak. Meski keseluruhan proses pertarungan terdengar lama, sebenarnya semua terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bisa dibilang, semua terjadi hanya dalam hitungan menit saja. Bahkan sepertinya tidak sampai semenit, pria tua itu sudah menjungkir balikkan 20 orang lebih. Valentino memicing, dia merasa tidak bisa menerawang kekuatan pria tua itu. Kekuatan pria tua itu tidak terduga. Bab 1166, Tamu yang Jahat. "Siapa kamu?" tanya Valentino. "Lobby." Pria tua itu menoleh menghadap Valentino dengan raut sindiran. Valentino memicingkan matanya. "Lobby, nama ini tidak terdengar asing. Sebelum kawanan Crazy Bull mati, mereka menggunakan nama ini untuk mengancam Valentino. Melihat ekspresimu, Crazy Bull seharusnya sudah pernah bertemu denganmu, kan?" Robbie berjalan perlahan. Sambil berjalan, Robbie berkata, "Tidak usah memanggil bantuan, tidak ada gunanya kecuali mereka bisa datang dalam 1 menit. Karena untuk membereskan sampah sepertimu, semenit pun sudah sangat berlebihan bagiku." Robbie tersenyum dingin sambil menunjuk Valentino dengan santai. Melihat hal ini, Valentino pun mundur ke kamarnya. "Di mana Crazy Bull?" Robbie melangkah ke dalam ruangan dan terus mengecilkan jarak antar dirinya dengan Valentino. "Sudah mati," jawab Valentino datar. Mendengar hal itu, Robbie tidak marah. Dia hanya mengangguk perlahan dan berkata, "Kalau begitu,
kamu matilah juga. Robbie mengatakan itu dengan sederhana dan tenang, seakan dia sedang memberitahu pengumuman kematian pada Valentino. Begitu selesai bicara, Robbie langsung menyerang. 20 tahun yang lalu, Robbie sudah membuat namanya terkenal di negara Nagon. Kekuatannya tentu bukan bualan semata. Kekuatannya sangat mengerikan, dia adalah pria terkuat yang pernah Valentino lihat selama hidupnya. Crazy Bull kuat? Robbie setidaknya 5 kali lebih kuat dari Crazy Bull. Waktu Valentino bertarung melawan Crazy Bull, meski awalnya dia ada di posisi yang tidak menguntungkan, akhirnya dia tetap menang. Namun, di depan Robbie, Valentino bertanya pada dirinya sendiri apa dirinya bisa melawan pria ini. Dia mulai khawatir. Robbie ini benar-benar terlalu kuat. Dengan kekuatan Valentino sekarang, dia sama sekali bukan lawan Robbie. Mungkin kalau diberi waktu setahun saja, Valentino bisa melampaui Robbie. Namun, sekarang dia tidak bisa menghadangnya. Benar saja, serangan Robbie datang seperti badai dahsyat yang membuat orang gemetar ketakutan dan berpikir bahwa mereka tidak bisa melawannya. Wash! Robbie menamparnya, angin yang berembus seperti angin badai yang langsung menerpa Valentino. Valentino memicing dan terlihat sangat serius. Dia langsung menghentakkan kakinya dan menghindar. Saat ini, Valentino belum menemukan cara untuk melawan Robbie, jadi dia tidak berani beradu tinju dengannya. Kalau dia memaksakan diri, bisa saja dia dikalahkan Robbie hanya dalam waktu 10 detik. Valentino juga bergerak dengan sangat gesit dan fleksibel. Dia memutar tubuhnya untuk menghindari serangan ini. Namun, bagaimanapun juga lawannya adalah Robbie. Hei! Robbie menyengir, dia yang sudah jelas-jelas memukul udara kosong tiba-tiba berubah arah untuk menampar Valentino. Hal yang harus digarisbawahi adalah, meski dia membelokkan arah serangannya secara tiba-tiba, kekuatannya tidak berkurang sama sekali, tetap sangat menakutkan. Kali ini Valentino tidak bisa menghindar, dia hanya bisa mengangkat tinjunya untuk menghadang secara langsung. Plak! Duk! Bu! Tinju dan tamparan yang saling bertubrukan menimbulkan suara yang nyaring. Valentino merasa bahwa ada kekuatan yang begitu besar, yang tiba-tiba merambat ke tinjunya. Dengan serangan yang begitu hebat, Valentino langsung mundur beberapa langkah dan tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Bruk! Valentino baru stabil saat dia menabrak sofa di dalam ruangan. Di sisi lain, Robbie tetap berdiri di titik yang sama dari awal. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Dengan satu gerakan, kedua belah pihak saling menilai kekuatan satu sama lain. Valentino terlihat sangat terkejut. Dari awal dia memang tidak meremehkan Robbie, tapi dia tidak menyangka kekuatan pria itu jauh lebih hebat dari perkiraannya. Sampah sepertimu bisa melukai muridku? Katakan, di mana mereka? Tanya Robbie sambil maju selangkah. Tuan Lano, aku akan segera meminta bantuan, bertahanlah sebentar. Seorang pemuda yang ada di luar mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tidak. Sahut Valentino dengan sangat serius, dia mencegah pemuda itu untuk mencari bala bantuan. Robbie adalah tamu dengan niat jahat, muridnya terbunuh, malam ini dia pasti akan membantai Valentino untuk balas dendam. Valentino akan mencoba yang terbaik, mungkin dia masih bisa menghadapi Robbie. Bawahan Valentino seperti Addison mungkin memang setia, tapi mereka tidak terlalu kuat. Kalau Valentino memanggil mereka, dia hanya akan menambah korban karena mereka sama sekali tidak mampu melawan Robbie. Kalau ingin menghabisi Robbie, mereka hanya bisa menggunakan pistol. Namun, siapa yang punya pistol di kota makmur? Keluarga Winsley saja tidak berani membawanya, apalagi Addison. Jadi, berapa banyak pun orang yang dipanggil, mereka hanya akan mati. Pintar juga kamu, tapi biasanya orang pintar yang akan mati paling awal. Sebelum kamu mati, katakan padaku, di mana kena muridku? Robbie melangkah maju dan menatap Valentino sambil memicingkan matanya. Valentino hanya menatap Robbie dalam diam,
dia tidak berbicara dan mengambil kesempatan untuk menarik napas dalam-dalam, tubuhnya mulai menegang dan kekuatannya mulai terpusat. "Kamu orang suruhan Timothy!" Dalam kepanikannya, Valentino mengirim sebuah pesan pendek. Setelah itu, baru mengangkat kepalanya dan menatap Robbie. "Siapa yang kamu panggil? Kamu sengaja menunda waktu? Naif sekali," kata Robbie sambil berjalan perlahan mendekati Valentino. Sekujur tubuhnya memancarkan aura menindas yang membuat orang gemetar ketakutan. "Seorang Timothy bisa menyuruhku ke sini? Bercanda. Sebenarnya aku hanya akan melakukan sesuatu kalau ada uangnya. Tapi sekarang aku datang untuk membalaskan dendam muridku. Hari ini, aku akan melihat jasadmu. Kalau tidak, akan kubuat kamu merasa lebih baik mati daripada hidup." Setelah berkata seperti itu, Robbie kembali melangkah maju secepat kilat. Dia pun melayangkan tinju yang sudah sedari tadi dia kepalkan. Robbie melayangkan tinjunya seperti bola meriam yang melesat cepat. Dengan aura penghancur, dia siap menghancurkan Valentino. Valentino mengangkat tangannya untuk melawan, tatapannya terlihat sangat tegas. "Gag!" Serangan itu meledak dalam sekejap. Robbie sekali lagi berhasil membuat Valentino mundur. Bahkan sofa kulit itu tidak bisa lagi menahan tubuh Valentino sehingga dia langsung terguling. "Bruk! Perang!" Valentino yang terpelanting ke meja kopi kaca langsung menghancurkan kaca menjadi berkeping-keping. Sama sekali tidak terduga, dari luar Robbie memang terlihat seperti pria tua, tapi kekuatannya begitu menakutkan. Dunia seni bela diri sungguh mudah dimengerti. 20 tahun yang lalu, Robbie sudah terkenal di dunia seni bela. Setelah menimbun kekuatan lebih dari 20 tahun, dia bisa disebut master seni bela diri. "Kamu, pada dasarnya tidak pantas membuatku turun tangan." Robbie meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya, lalu kembali melangkah maju untuk mendekati Valentino. Otak Valentino berputar cepat, dia memikirkan semua cara untuk menghadapi Robbie. Namun, dalam menghadapi kekuatan yang benar-benar kuat seperti ini, apapun serangannya jadi tidak berarti. "Kamu harus merasa terhormat bisa mati di tanganku." Robbie tersenyum licik dan tiba-tiba menendang Valentino. Tendangan ini diarahkannya ke dada Valentino. Kalau tendangannya akurat, kekuatan Robbie pasti akan langsung mematahkan tulang rusuk dada Valentino. Bab 1167, apanya yang tidak berani? Dengan mata membelalak, berbagai ide terlintas di dalam benak Valentino. Alih-alih menghindar, dia malah menjulurkan dua tangan untuk menyongsong serangan Robbie. Namun, Robbie tetap tersenyum sinis. Seolah-olah Robbie telah mengetahui seluruh pemikiran Valentino. Benar saja, Valentino menangkap pergelangan kaki Robbie dengan kedua tangan dan memutarnya dengan sekuat tenaga. Dalam situasi ini, Robbie tidak dapat berdiri stabil hanya dengan menopang tubuhnya dengan satu kaki. Jika Valentino memutar pergelangan kaki Robin dengan sekuat tenaga, Robin pasti akan terjatuh. Akan tetapi, situasi seperti ini hanya akan terjadi pada orang lain. Jangan lupa, lelaki tua ini adalah Robbie Mahendra. Tenaga Valentino cukup kuat. Kalau dia menggunakan seluruh tenaga, bahkan baja padat juga dapat dipelintirnya sampai bengkok. Namun, meski saat ini Valentino memelintir pergelangan kaki Robbie dengan sekuat tenaga, dia juga tidak dapat memutarnya. Awalnya, Valentino pikir Robbie pasti akan berhasil dijatuhkannya ke lantai, tetapi itu terjadi. "Kaget, ya? Itu karena kamu terlalu lemah." Robbie mencibir dan menendang Valentino. "Gag!" Serangan Robbie tepat mengenai dada Valentino. Terdengar bunyi kerdam seperti pukulan gendang. Valentino ditendang sampai terus mundur ke belakang, lalu menabrak akuarium besar sampai pecah. Syur! Syur! Kaca akuarium yang keras pecah dan airnya tumpah ke lantai. Beberapa ikan mas kelepak-kelepak di lantai sehingga terdengar bunyi tamparan. Valentino mendekap dadanya dengan satu tangan.
Lengannya yang lain berdarah karena tergores pecahan kaca akuarium. Wajah Valentino sangat muram. Dia bahkan merasa dirinya begitu dekat dengan pintu maut. Sudah lama sekali Valentino tidak berdarah dalam pertarungan. Rasa sakit di badan Valentino saat ini menyanyi rasa kaget dalam hatinya. Akhir-akhir ini, Valentino telah membunuh Roger sang master negara Jawara, mengalahkan Vardian sang master nomor 1 di kota Kama, serta 2 hari yang lalu melumpuhkan master luar negeri bernama Crazy Bull. Semua prestasi ini membuat Valentino merasa sombong. Dia tidak sadar bahwa dirinya menjadi sedikit arogan. Dia bahkan merasa dirinya tak tertandingi di dunia ini. Oleh karena itu, dia menghentikan latihan yang selama ini terus dia pertahankan. Namun, pertarungan dengan Robbie hari ini membuat Valentino sadar bahwa masih ada jalan panjang yang harus dia tempuh. Di atas langit masih ada langit. Kesombongan hanya akan membawa malapetaka baginya. "Katakan, di mana muridku?" tanya Robbie sambil mencondongkan badannya ke depan dan menatap Valentino. Valentino menggertakkan gigi sambil menggosok dadanya yang ditendang. Dia berkata dengan suara dingin, "Sudah mati. Beraninya kamu membunuh muridku? Apa kamu tahu berapa besar ketenaranku?" Robbie menyipitkan matanya. "Mereka mau membunuhku, tapi tidak mampu dan akhirnya kubunuh. Apanya yang tidak berani?" Jawab Valentino dengan cuek. Perlahan, dia menegakkan badannya. "Bagus. Apanya yang tidak berani? Hari ini aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan." Robbie mencibir karena marah. Lalu, dia menyerang Valentino. Duk! Seketika, mereka bertubrukan lagi. Lebih tepatnya, Valentino terserang lagi oleh Robbie. Valentino sama sekali tidak dapat menghindar karena kecepatan gerakan Robbie yang mengerikan. Valentino masih mampu bertarung saat menghadapi Crazy Bull. Namun, saat menghadapi master hebat seperti Robbie, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawannya. Valentino terus terserang di sepanjang pertarungan. Seolah-olah sengaja, Robbie tidak buru-buru membunuhnya, melainkan meruntuhkan kepercayaan diri Valentino sedikit demi sedikit seperti kucing yang mempermainkan tikus. Hak! Robbie langsung menampar Valentino. Valentino mengernyit dan menangkisnya dengan 2 tangan. Robbie tidak menghindar atau mengubah arah, melainkan memukul lengan Valentino. Cih! Valentino mendesis karena rasa sakit yang dahsyat. Robbie melontarkan serangan tapak yang mengandung kekuatan amat mengerikan seperti serangan palu besi besar. Valentino mundur beberapa langkah lagi karena serangan tapak itu. Setelah kembali stabil, Valentino menggosok lengannya dengan pelan. Daya tempur Robbie benar-benar sangat kuat. Saking kuatnya, Valentino sampai sulit melawan kekuatan itu dengan cara apapun. "Beritahu aku, kenapa kamu berani membunuh muridku?" tanya Robbie dengan nada datar sambil melangkah maju. Robbie ingin meruntuhkan kepercayaan diri Valentino sedikit demi sedikit dan menundukkannya. Namun, Robbie tidak memahami sifat Valentino. Meskipun tidak akan bertahan sampai titik darah penghabisan, Valentino juga tidak akan sembarangan tunduk pada orang lain. "Lagi pula sudah kubunuh. Untuk apa tanya alasannya? Aku ingin bunuh mereka. Apa alasan ini cukup?" Kedinginan terlintas di mata Valentino. Robbie tertegun mendengar ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Valentino masih berani congkak di saat seperti ini. Apakah Valentino tidak takut mati? Saat ini, Valentino juga sedang taruhan bahwa pesan yang dia kirim barusan dapat membawakan hasil yang dia inginkan. Setelah menatap Valentino selama 30 detik, Robbie mengangguk dan berkata, "Kelihatannya, aku sudah salah menilaimu. Sifatmu memang keras, tapi dulu ada banyak orang keras kepala yang mayatnya kubiarkan utuh karena mereka berlutut padaku." Robbie berbicara dengan sangat tenang seperti sedang menuturkan sebuah fakta. Valentino juga percaya bahwa Robbie memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, Valentino tidak mungkin berlutut pada orang lain. "Sekarang,
kuberi kamu dua pilihan. Pertama, bersujudlah padaku, maka kamu akan kuampuni sementara dan kubawa pulang ke rumah keluarga Wijaya. Kedua, mati sekarang juga. Robi berdiri tegak dengan tatapan muram. Aku pilih yang ketiga. Valentino tersenyum. Ketiga? Robi tertegun. Ketiga, kamu yang mati. Valentino langsung mengambil asbak di meja untuk menyerang Robi. Robi mencibir. Valentino yang terus diserang olehnya di sepanjang pertarungan, berani menyerang secara aktif, benar-benar cari mati. Naif sekali. Robi merentangkan dua tangan, lalu mengayunkannya dengan lebar, disertai suara angin. Suara itu seperti suara saat cambuk panjang yang dikibas di udara. Drap! 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 Gerakan tangan Robi sangat cepat sampai meninggalkan bayangan, sungguh mengerikan. Tatapan Valentino berubah serius. Gerakan tangannya juga sangat cepat. Dia mengangkat asbak kaca besar itu dan hendak memukul kepala Robi. Robi yang mengayunkan kedua tangannya tiba-tiba berhenti, lalu menatap Valentino dengan tatapan mengejek. Oke, aku akan terima seranganmu ini agar kamu benar-benar terima kekalahanmu. Bab 1168, Bala Bantuan. Selesai bicara, Robi berdiri tegak sambil melipat tangan di belakang badan dan tidak berniat untuk melawan. Apakah Robi ingin menerima serangan Valentino tanpa perlawanan atau menghindar? Hal ini sungguh sebuah penghinaan yang amat besar bagi Valentino. Valentino tentu merasa gusar. Kekuatan tangannya bertambah besar dan memuncak. Dup! Detik berikutnya, asbak kaca besar itu menghantam kepala Robi dengan kuat. Dup! Krak! Kacanya pecah dan terpental kemana-mana. Diiringi suara pecahan, serpihan kaca berserakan di lantai. Robi masih dalam posisi yang sama, seolah-olah sama sekali tidak terpengaruh. Seolah-olah serangan itu sama sekali tidak mengenai kepalanya. Mata Valentino melebar, lengannya yang diangkat tinggi-tinggi juga berhenti di tengah udara dan tidak dapat bergerak. Rangkaian guncangan dalam hatinya membuat Valentino tidak dapat bersikap tenang. Asbak kaca yang beratnya beberapa kilogram, ditambah tenaga Valentino yang luar biasa, bahkan dapat mengakibatkan gegar otak pada kerbau kalau kepalanya terpukul. Akan tetapi, Robi tidak terluka sedikit pun. Jangankan terluka atau berdarah, bahkan sama sekali tidak ada benjolan di kepala Robi. Hal ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Kenapa? Kaget, ya? Sudah kubilang kamu terlalu naif. Apa kamu sudah terima kekalahanmu? Robi berkata dengan cuek sambil tersenyum sinis, seolah-olah Valentino tidak ada apa-apanya di matanya. Kamu! Valentino tergagap saking kagetnya. Bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu tangguh seperti ini? Robi bahkan baik-baik saja setelah kepalanya terkena serangan keras. Apakah Robi adalah manusia besi? Apakah Robi kebal terhadap semua serangan? Pada saat ini, Valentino telah sepenuhnya kehilangan semangat juang. Robi memberinya tekanan yang amat kuat seperti gunung besar, membuatnya tidak dapat bernapas, juga tidak memiliki pemikiran untuk melawan. Bagaimana dia bisa melawan orang seperti itu? Aku bilang kamu adalah sampah. Sampah! Apa kamu sudah tunduk? Tanya Robi dengan nada bengis sambil melipat tangan di belakang badan. Valentino tidak tahu harus menjawab apa. Kalau begitu, matilah. Selesai bicara, Robi langsung meninju Valentino. Dup! Robi meninju perut Valentino sampai membuatnya meringkuk. Valentino mengerang dan terus mundur sambil mendekap perutnya dengan dua tangan. Duk! 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 Valentino mundur 8 langkah, lalu jatuh terduduk di lantai. Kekuatan tinju ini sangat mengerikan, dia seperti ditabrak oleh motor yang melaju dengan cepat. Sampah!
Robi mencibir lagi, lalu maju dan menendang Valentino tanpa memberinya waktu jeda. Dup! Valentino pun tidak berdaya terhadap tendangan ini. Dia hanya bisa duduk di lantai yang basah karena air akuarium. Valentino meluncur beberapa meter ke belakang di atas air itu. Bagian yang ditendang oleh Robi terasa sangat sakit seakan tulangnya telah patah. Dasar sampah! Robi mencibir lagi, lalu maju dan menendang dada Valentino. Dup! Bung! Valentino berguling belasan kali di lantai dan akhirnya terhenti karena menabrak dinding. Ternyata kekuatanmu hanya seperti itu. Robi tersenyum sinis pada Valentino yang dihajar habis-habisan olehnya. Di matanya, Valentino seperti anjing mati yang sama sekali tidak dapat melawan. Nyawamu ku kendalikan dan nasibmu ku kuasai. Bahkan kalau sekarang kita ada di negara Nagon dan kota makmur, memangnya apa yang bisa kamu perbuat kalau aku mau membunuhmu? Robi bertanya sambil memulai serangan sengit lagi pada Valentino. Robi terus meninju dan menendang tiada henti. Valentino dihajarnya sampai terus berguling di lantai. Dari awal hingga akhir, Valentino sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Serangan Robi sangat cepat, tenaganya mengerikan dan juga sangat padat, seperti badai hujan yang tak dapat ditahan. Ada pemuda di luar yang berusaha berdiri dan menyerang Robi. Namun, semuanya ditampar oleh Robi sampai mimisan dan langsung pingsan di tempat. Dalam 1 menit, serangan Robi sudah mengenai Valentino lebih dari puluhan kali. Sekujur tubuh Valentino penuh luka dan pakaiannya compang-camping. Dia duduk di lantai sambil terengah-engah. Dalam hati, Valentino semakin mengerti bahwa hanya dengan menjadi lebih kuat, dia baru tidak akan dianiaya oleh orang lain. Pada saat ini, dia pun ditindas oleh Robi. Apa yang ada di wajahmu? Kamu kira kamu bisa sembunyi kalau pakai topeng? Hah? Sambil tersenyum sinis, Robi melepaskan topeng Valentino dan membuangnya ke samping. Tanpa halangan topeng, wajah Valentino yang bengkak langsung terpapar. Meskipun wajah Valentino terluka, itu juga tidak dapat menutupi ekspresi teguh dan tatapannya yang tak gentar. Dasar sampah! Meskipun pakai topeng, kamu juga hanya sampah di dalam plastik. Sekarang beritahu aku, kenapa kamu berani membunuh muridku? Robi berdiri di samping sambil melipat tangan di belakang badan, lalu melihat Valentino dari atas. Saat ini, Valentino sama sekali tidak ada apa-apanya di mata Robi. Valentino bisa dibunuh sesuka hati. Kalau bukan karena ratusan juta dolar yang telah dijanjikan oleh Timothy, Robi pasti akan langsung membunuh Valentino. Setelah melirik Robi, Valentino terengah-engah dan menundukkan kepalanya. Dia sudah kalah tarung, ini bukan salah siapa-siapa. Kalau dia masih punya kesempatan, dia pasti akan berusaha meningkatkan kemampuan diri. Namun, dilihat dari situasi saat ini, Robi jelas tidak ingin memberinya kesempatan. Bahkan jika dia dibawa pulang ke rumah keluarga Wijaya, Timothy juga tidak akan mengampuninya. Kali ini Valentino benar-benar berada dalam situasi bahaya. Di saat yang sama, tiba-tiba ada pasukan mobil yang melaju di jalanan depan hotel. Mobil Red Flag dan 6 mobil merek lokal berwarna hitam di belakangnya melaju dengan kecepatan maksimal menuju hotel sambil menyalakan lampu sein. Begitu direm, mobil langsung berhenti di depan pintu hotel dan memblokir pintu masuknya. Tempat parkir ada di sebelah sana. Silakan parkir di sana. Seorang satpam dengan topi menyamping, maju dan menegur sopir mobil itu. Selama 2 bulan dia kerja di tempat ini, banyak sekali mobil mewah seharga miliaran yang pernah dia lihat. 7 mobil ini hanya mobil merek lokal yang harganya ratusan juta. Jelas mereka hanya ingin menumpang tempat parkir. Drap! 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 Alih-alih pergi, mereka langsung turun dan berjalan menuju pintu masuk hotel. Kira-kira ada 20 orang berpakaian jas hitam yang berjalan terburu-buru dengan ekspresi serius. Berhenti! Kau tegur satpam sambil mengacungkan pentungan karet hitam pada mereka. Derais, apa kamu buta?
Diam kamu! Saat ini, seorang satpam parubaya berlari kemari dan menghampiri 20 orang tersebut. Bab 1169, menurutku, belum tentu. Mereka. Satpam itu tersenyum ceria. Tingkatanmu tidak cukup, minggir. Seorang pemuda mendorong satpam itu ke samping dan memasuki lobi hotel. Apa-apaan? Sombong sekali. Dia kira kita apa? Aku akan telepon ketua sekarang. Satpam muda itu semakin jengkel. Bisa tidak kamu jangan cari masalah? Coba kamu lihat mobil-mobil itu. Kau tegur satpam parubaya dengan kesal. Sudah kulihat. Bukankah itu hanya mobil merek lokal seharga ratusan juta? Mobil mewah seharga miliaran juga sudah sering kulihat. Satpam muda acuh tak acuh. Aku suruh kamu lihat nomor platnya. Satpam parubaya menampar satpam muda sampai topi satpam itu terpental. Lalu, dia memarahinya. Topi satpam berguling cukup jauh di lantai. Satpam muda sangat marah. Dia pergi memungut topinya sambil menggerutu. Berani sekali kamu menamparku? Tunggu aku ambil topiku dulu. Dup. Topi itu pas berhenti di depan mobil terdepan. Satpam muda memungut topinya dan ingin berdiri. Dia menoleh dan melirik nomor plat mobil itu, lalu tercengang. Ma? Astaga, ini nomor plat sebelum tahun 1996? Satpam muda terbengung. Kemudian, dia berdiri dan bertanya dengan kesal. Memangnya kenapa dengan Ma? Bukankah ini sudah penuh kuota pada 20 tahun yang lalu? Aku juga bukannya tidak pernah melihatnya. Sialan, kamu lihat belakangnya. Satpam parubaya itu mencibir dan masuk ke lobi untuk melihat situasinya. Satpam muda tertegun, lalu pergi untuk melihat mobil belakang. NV? Astaga! Satpam muda tertegun, lalu matanya melebar karena teringat sesuatu. Dia sangat kaget. Semua nomor plat dari mobil di belakangnya diawali dengan MV. Semuanya milik departemen langsung di bawah Komisi Militer Pusat. Ini. Satpam muda bergumam, saat ini punggungnya sudah dibasahi keringat dingin. Sialan, dia benar-benar salah penilaian. Meskipun mobil ini adalah merek lokal, nomor platnya sangat luar biasa. Dia berani sekali menghentikan mobil dengan awalan nomor plat MC, sungguh cari mati. Setelah 20-an orang itu masuk ke hotel, seorang pemuda menunjukkan kartu identitasnya. Aku tidak peduli kamu kenal atau tidak, tapi sekarang kami harus melaksanakan tugas di atas. Kalau tidak kenal, kamu bisa telepon kepolisian setempat untuk memeriksanya. Selesai bicara, pemuda itu meletakkan kartu identitasnya di meja resepsionis. Lalu, mereka bergegas naik tangga. Lift tidak dapat memuat begitu banyak orang. Ini. Staf resepsionis baru sadar kembali setelah mereka pergi. Ada apa hari ini? Sebelumnya ada seorang lelaki tua yang aneh, lalu sekarang datang sekelompok orang lagi. Tidak bisa! Hentikan mereka! Mereka bukan penghuni hotel! Staf sama sekali tidak mengenal kartu identitas yang memiliki logo khusus itu. Tidak boleh! Tidak boleh hentikan mereka kalau hotel kita masih ingin beroperasi. Satpam parubaya bergegas maju dan menghentikan staf resepsionis. Di saat yang sama, di kamar tempat Valentino berada, sekali lagi Robi menghajar Valentino. Setiap serangannya mengenai titik rentan Valentino. Serangan Robi akan membuat Valentino merasa sangat kesakitan, tetapi Valentino tidak akan langsung mati di tempat. Dia akan terus disiksa. Di tengah itu, beberapa pemuda di luar kamar yang bertugas untuk melindungi Valentino sudah pulih staminanya. Mereka mengambil kursi untuk menyerang Robi. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat melawan Robi. Mereka bahkan langsung terpental sebelum sempat mendekati Robi. Kekuatan yang sangat kuat ini membuat orang merasa tidak berdaya. Mereka sama sekali tidak dapat melawannya. Dup!
Robbie menendang Valentino sampai dia terpental jauh dan tergeletak di lantai sambil terengah-engah. Valentino belum pernah mengalami kondisi yang tragis seperti ini. Sekujur tubuhnya berdarah-darah dan pakaiannya compang-camping, wajahnya juga lebam. Sehebat-sehebatnya Valentino, dia juga sama sekali tidak mampu melawan master hebat seperti Robbie. Shoot! Robbie berjongkok dan menjambak rambut Valentino sambil tersenyum jahat. Beritahu aku, apa kamu salah karena bunuh muridku? Tanya Robbie dengan suara dingin. Valentino hanya memelototi Robbie, tapi sama sekali tidak menjawab. Masih tidak tunduk? Kamu sudah kuhajar sampai babak beluk, masih tidak mau tunduk? Robbie mengernyit. Kamu hanya latihan bela diri 2 tahun lebih awal dariku. Valentino tersenyum sinis dan berkata dengan nada meremehkan. Kalau aku diberi waktu 2 tahun, aku pun bisa membunuhmu dengan 1 tangan. Robbie tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Orang yang kuat akan berkuasa di atas orang yang lemah. Ini adalah teori mutlak sejak dulu. Di dunia nyata, siapa yang hebat, siapalah hukumnya. Selama bisa menang, siapa yang akan peduli tentang prosesnya? Apa kamu tidak merasa kalau perkataanmu ini naif? Kalau kamu mampu, kamu bisa cari orang untuk lawan aku. Selama dia bisa kalahkan aku, itu juga adalah kemampuanmu. Robbie tersenyum sinis dan mencibir dengan ekspresi arogan. Tapi apa kamu bisa menemukannya? Valentino terdiam karena provokasi Robbie sama sekali tidak berefek. Pasrah saja. Sementara aku tidak akan bunuh kamu. Aku akan bawa kamu pulang untuk ditukar dengan uang dolar. Robbie menjambak rambut Valentino sampai dia berdiri. Kamu tidak bisa bawa Tuan Lano pergi. Orang-orang kami akan membunuhmu. Teriak seorang pemuda sambil menggertakkan gigi dan mendekap lengannya yang terkilir. Membunuhku? Robbie terkekeh dan berkata, sampah-sampah seperti kalian juga ingin membunuhku? Kuberitahu saja, walau ada 50 orang lagi, aku juga tidak akan takut. Kalian tidak bisa menahanku, kecuali menggunakan senjata api. Tapi siapa yang berani pakai senjata api di kota makmur? Siapa yang bisa membawa senjata api ke kota makmur? Hahaha! Robbie tertawa dengan ekspresi sombong, lalu hendak membawa Valentino pergi. Kamu bilang, tidak ada yang bisa membawa senjata apa? Tiba-tiba terdengar suara seseorang di luar kamar. Suaranya sangat rendah dan mengandung penekanan yang amat kuat. Benar, tidak ada yang bisa. Jawab Robbie tanpa berpikir panjang. Menurutku, belum tentu. Orang itu menjawab lagi, lalu melangkah masuk dan memblokir pintu kamar. Dia berpakaian jas hitam. Badannya yang kekar langsung menghadang pintu kamar. Dia tertegun saat melihat Valentino, lalu perlahan mengalihkan tatapannya. Siapa kamu? Robbie menyipitkan mata saat melihat orang itu. Kamu Lano Wijaya? Tanya orang itu tanpa menghiraukan Robbie. Iya. Valentino mengangguk. Kelihatannya, pesan yang Valentino kirim sudah berhasil. Aku sedang tanya kamu. Robbie menggertakkan giginya dengan kesal. Belum pernah ada orang yang berani mengabaikannya. Tidak perlu basa-basi dengan orang yang sudah akan mati. Kata pria paruh baya berpakaian jas dengan cuek. Lepaskan Tuan Lano. Bab 1170, Sandera. Aku tanya siapa kamu? Robbie marah. Pria paruh baya berseragam itu mengernyit, lalu maju 2 langkah dan masuk ke ruangan. Wush! Ketika pria paruh baya berseragam itu masuk, belasan anak muda di luar pintu muncul dalam seketika. Kamu bilang tidak ada yang bisa mengeluarkan senjata api? Pria paruh baya berseragam itu terlihat santai, lalu melambaikan tangannya. Tak. Dalam sekejap,
Hampir 20 pemuda mengangkat ujung seragam mereka, lalu mengeluarkan pistol hitam dengan 2 pegangan di tengahnya. Mereka menaikkan moncong pistol secara bersamaan ke arah ke tubuh Robbie. Pada saat ini, suasana langsung hening, tidak ada suara sama sekali. Moncong hitam gelap seperti mata dewa kematian, dapat membunuh orang kapan saja. Bahkan Valentino tanpa sadar membelalakan matanya. Ternyata mereka benar-benar punya senjata api. Robbie kaget. Robbie memang cukup kuat, tapi menghadapi senjata api yang kuat, dia sama sekali tidak berani melawannya. Robbie bahkan tidak menyangka kalau Valentino benar-benar bisa mendapatkan senjata api di kota makmur. Robbie terdiam sesaat, lalu bertanya dengan dingin. Kalian pasti pakai pistol mainan. Siapa yang kalian takut-takuti di sini? Dor! Dengan suara ledakan, kaki Robbie langsung tertekuk, diikuti dengan darah mengalir. Terdapat lubang peluru di betis Robbie. Pemuda yang menembakkan pistol itu menatap Robbie tanpa ekspresi, asap putih masih keluar dari moncong pistolnya. Pistol ini dikembangkan ala Indonesia dan dilengkapi dengan peluru 6,2 mm. Kalau aku menembak jari manis tangan kirimu pada jarak 10 meter, pasti tidak akan meleset sedikit pun. Kamu boleh mencobanya. Mendengar ini, Robbie bahkan lupa dengan rasa sakitnya. Hatinya benar-benar terguncang. C masih menipuku. Sial, dia menipuku. Valentino punya senjata api. Robbie meraung dengan suara rendah, lalu menggerakkan tubuhnya secara perlahan dan tiba-tiba bersembunyi di belakang Valentino. Robbie mengeluarkan pisau belati dengan cepat, lalu meletakkannya di leher Valentino. Ujung tajam dari pisau belati menempel erat di arteri leher Valentino, membuat Valentino merasakan sedikit rasa sejuk dan takut akan kematian. Merasakan ketajaman pisau belati, Valentino tidak berani bertindak gegabah. Awalnya aku mau membiarkanmu tetap hidup dan menanyakan sesuatu padamu, tapi sekarang kamu memaksaku membunuhmu? Tanya pria parubaya berseragam itu dengan tatapan cemas, tapi masih berpura-pura tenang. Sampah! Kamu tidak bisa berkelahi. Jadi pakai senjata api. Robbie juga sedikit panik. Dia merasakan darah di betisnya terus mengalir dan menjadi semakin panik. Bukankah kamu yang bilang, pemenang adalah raja, hanya melihat hasil dan bukan proses? Balas Valentino dengan ringan. Diam! Seru Robbie, dia menyembunyikan kepalanya di belakang Valentino. Selain itu, Robbie menarik sedikit belati di tangannya dan menembus satu lapisan daging Valentino. Berhenti! Saat ini, pria parubaya berseragam itu sangat gugup. Dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Berhenti! Tidak ada yang diizinkan bergerak. Letakkan pistol kalian. Bawa aku ke bandara kota makmur. Robbie bersembunyi di belakang Valentino sambil berteriak. Dia tahu kalau kota makmur tidak bisa menampungnya lagi sekarang. Apakah mungkin orang yang bisa menggunakan senjata api memiliki latar belakang yang lemah? Pria parubaya berseragam itu mengangguk, lalu menatap Valentino dalam-dalam. Dia berbalik, menghadap orang di belakangnya dan melambaikan tangannya. Valentino memandang pria parubaya berseragam itu sejenak, kemudian tiba-tiba berbicara. Aku pikir Master Robbie adalah seorang master, tapi ternyata orang murahan. Aku menyuruhmu diam. Diam, dengar tidak? Bisik Robbie di telinga Valentino. Kamu bilang kalau pemenangnya adalah raja, tapi ternyata kamu hanyalah penjahat yang hidupnya bergantung pada sandera. Lanjut Valentino sambil mendengus dingin. Aku bunuh kamu. Robbie panik. Dia tiba-tiba menarik belati dan menikam bahu Valentino dengan keras. Dia tidak boleh membunuh Valentino sekarang. Jika tidak, dia tidak akan memiliki objek tawar-menawar. Namun, tentu saja, dia masih berani menusuk Valentino 2 kali. Pada saat ini, seorang pemuda langsung memutar moncong pistol. Dia memegang pegangan pistol dengan satu tangan, lalu menarik pelatuknya tanpa ragu. Dor!
Valentino tiba-tiba menoleh ke samping dan langsung membungkukkan badan. Tanpa disadari, sebuah peluru menembus udara. Dengan suara embusan angin yang kencang, ia mengenai pergelangan tangan Robbie yang memegang pisau dengan akurasi tak tertandingi. Ah! Robbie menjerit, tangannya yang memegang belati telah terluka. Darah menyembur keluar, belati di tangannya jatuh ke lantai. Keakuratan tembakan itu sangat mencengangkan. Matilah! Valentino tiba-tiba berbalik, menjambak rambut Robbie dan menariknya ke bawah, lalu menendang ke atas dengan lututnya. Kepala Robbie dicengkeram oleh Valentino. Dia sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dan pangkal hidungnya terkena lutut Valentino dengan keras. Bang! Dalam sekejap, batang hidung Robbie patah, darah menyembur keluar dan menodai seluruh wajahnya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Selain itu, Valentino terus mengangkat lututnya dan memukul wajah Robbie. Bukankah pemenangnya adalah raja? Siapapun yang tinjuannya lebih kuat berhak berbicara, kan? Cepat bicara! Sebelumnya Valentino digantung dan dipukuli oleh Robbie. Hal ini membuatnya benar-benar marah. Sekarang akhirnya bisa lepas, Valentino pun memukul Robbie tanpa ampun. Setiap pukulan lebih berat dan kejam dari sebelumnya. Aku akan membunuhmu! Robbie sangat marah. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya yang lain untuk memukul Valentino dengan keras. Masih berani melawan? Seorang pemuda mendengus dingin, lalu menembak Robbie sekali lagi. Tembakan ini mengenai lengan Robbie dengan sangat akurat. Bang! Darah muncrat lagi, satu-satunya lengan Robbie yang utuh kini terkulai. Valentino masih tidak berhenti, dia terus memukul Robbie. Robbie memukulnya berapa kali sebelumnya, sekarang Valentino harus membayarnya 10 kali, 100 kali lipat. Apakah itu karena bantuan senjata api atau tidak? Apa itu penting? Pemenangnya adalah raja. Pepatah itu benar. Setelah rentetan serangan, Robbie langsung jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Saat ini, wajahnya bengkak dan sekujur tubuhnya terluka serta berlumuran darah. Valentino tiba-tiba merasa tatapannya kabur. Dia terpaksa berdiri di tempat sambil memegang lututnya dengan kedua tangan dan terengah-engah. Tuan Lano, kami akan membawanya pergi. Pria parubaya berseragam maju selangkah, lalu menyuruh orang untuk mengangkat Robbie dan berjalan langsung keluar. Siapa kalian? Tanya Valentino. Orang yang membantu Tuan Lano. Jawab pria parubaya berseragam itu, lalu ingin segera pergi. Namun, Valentino kehilangan kekuatannya, dia merasa mengantuk. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghentikan rasa kantuknya dan jatuh ke samping. Kalian antar Tuan Lano ke rumah sakit. Pria parubaya berseragam segera memerintahkan, lalu membagi beberapa orang untuk mengawal Valentino ke rumah sakit. Adapun Robbie, dia dibawa ke tempat di mana dia seharusnya pergi. Rumah keluarga Yoanda. Lamerto memberikan laporan lengkap tentang insiden sebelumnya kepada Hanaga. Kalau terlambat satu langkah saja, dia mungkin terbunuh. Bagaimana caramu bekerja? Tanya Hanaga dengan dingin.